Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian kita pada saat ini kita kuduskan dengan mengaku dalam hati kita demikian. Sumber pertolonganku adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pujian kita dari Kidung Jemaat 249 bait 1 Serikat Persaudaraan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca Mazmur pujian dari Kitab Mazmur 149 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, demikian firman-Nya. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya, Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi, untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi orang yang dikasihinya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyanyikan nyanyian pengharapan kita dari pelengkap Kidung Jemaat 285 bait 1, Bila Badai Hidup Menerpamu.
Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita mengerti firman-Nya dan dapat melaksanakan dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur senantiasa Tuhan atas kasih setia-Mu dalam segenap hidup kami. Hari lepas hari, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Dan pada saat ini, Engkau karuniai kami kesempatan untuk mengadakan kebaktian. Meskipun kami belum berada di satu tempat kebaktian atau tempat ibadah, tetapi Engkau persekutukan kami dalam kasih-Mu, sehingga kami merasakan persekutuan yang hidup bersama dengan saudara-saudara kami dan dengan Engkau. Kami akan mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, terangilah kami, agar kami dapat mengerti firman-Mu dan melaksanakan dalam hidup kami. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan memperhatikan bagian dari kitab Injil Matius. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20. Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 20 demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya ada keterangan 2 atau 3 orang saksi. Perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema pewartaan sabda atau pemberitaan firman Tuhan pada saat ini adalah persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah.
Saudara-saudara, beserta anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita, misalnya Bapak, Ibu, atau saudara, atau anak-anak, mempunyai suatu barang, entah itu barang elektronik, perabotan rumah, atau mainan, atau apapun, barang yang dimiliki, dan suatu saat barang itu rusak. Apa yang kemudian Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak lakukan? Bagaimana sikap kita? Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita mengotak-atik dulu barang itu, kemudian memperbaiki gitu. Kalau rusaknya ringan mungkin kemudian bisa kita betulkan jadi baik lagi. Tapi kalau rusaknya agak berat atau agak parah atau bahkan parah, kemudian kita memang memperbaiki ribet, udah buang aja, cari ganti yang lain, toh banyak barang seperti ini, apalagi harganya terjangkau atau relatif murah kita memandangnya. Dan akhirnya kita cenderung tidak memperbaiki barang yang rusak tadi, tetapi kemudian kita mencari barang yang baru. Saudara-saudara, beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sayangnya seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, memandang dan menyikapi saudara kita yang berbuat dosa seperti barang yang rusak. Aduh, kalau seperti itu kan sangat memprihatinkan. Kenapa? Karena memang seseorang atau saudara kita, termasuk yang jatuh dalam dosa, tentunya kita tidak pantas mengatakan bahwa dia atau mereka itu sebagai barang yang rusak. Bahkan yang sering orang mengatakan kalau orang yang jatuh dalam dosa itu dipandang sebagai orang yang sesat gitu. Itu pun menurut saya kurang pantas mengatakan mereka sesat. Lantas kita mengatakannya apa? Ya seperti bacaan kita tadi. Sebagaimana ayat yang ada dalam bacaan kita, saudara-saudara, bagaimana kita menyikapi dan memberlakukan atau melakukan sesuatu untuk saudara kita yang berbuat dosa itu. Bagaimana kita bersikap, bagaimana kita bertindak, bagaimana kita melakukan sesuatu, diajarkan dalam bacaan kita. Dalam ayat yang ke-15 dan seterusnya kita bisa membaca, apabila saudaramu berbuat dosa, pertama, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jadi seorang bertemu dia, bercakap-cakap dengan dia, menegur atau mengingatkan. Jika saudara kita itu mendengar, jika saudara kita itu menerima teguran kita, kemudian dia bertobat, tidak melakukan lagi dan melakukan apa yang benar, meninggalkan dosanya
Dikatakan dalam ayat kita telah mendapatkannya kembali. Tapi jika dia tidak mendengarkan teguran dari satu orang tadi, apa yang harus dilakukan juga dimuat dalam ayat 16, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Artinya apakah dia memang berbuat seperti itu, terutama dengan pengakuannya, dan kemudian dilihat sikapnya. Kalau dengan dua atau tiga orang yang menemui dia, yang bersangkutan, kemudian bertobat, kembali ke jalan Tuhan, itu yang diharapkan. Tetapi jika ia tidak mau mendengarkan, tidak mau menerima, dan tetap dalam dosa, baru disampaikan kepada jemaat, kepada gereja. Ini urusannya, urusan jemaat yang kemudian harus ditangani bersama-sama dalam persekutuan jemaat Tuhan. Ya, tentunya tidak semua jemaat kemudian mendatangi dia, apalagi beramai-ramai, berkerumun, mengeroyok. Waduh, bukan itu maksudnya. Tetapi persoalan ini, misalnya yang berwenang dalam jemaat kan majelis. Kemudian majelis mengadakan pendekatan lebih lanjut, mengambil sikap, dan sebagainya. Saudara-saudara, dan ini semua dilakukan untuk apa? Untuk membawa saudara kita yang berbuat dosa kembali ke jalan Tuhan, meninggalkan dosanya, bukan untuk menghakimi. Sekali lagi, bukan untuk menghakimi. Seringkali ketika ada seorang yang dilihat berbuat dosa, kemudian wah ini harus dihukum, diberi sanksi. Hukumannya apa? Ya pokoknya dia biar kapok. Saudara-saudara, bahwa dia supaya tidak berbuat dosa lagi, iya. Biar kapok, iya. Tetapi dasar membuat dia itu tidak melakukan, dia kapok itu jangan sampai karena dia takut. Karena dia takut kepada siapa? Kalau takut kepada Tuhan harus. Tapi hanya takut kepada ancaman jemaat, ditakut-takuti oleh majelis, takut kepada manusia, nanti dia di belakang berbuat lagi. Harusnya kita menegur, mengingatkan agar orang itu dari hatinya tumbuh kesadaran bahwa aku berbuat dosa, aku tidak selayaknya berbuat ini, dan aku harus kembali kepada Tuhan karena Tuhan itu Maha Kasih. Aku telah meninggalkan kasih Tuhan, maka aku akan kembali kepada Tuhan, kembali di dalam kasih Tuhan. Mestinya memberi kesadaran seperti itu. Sayang kalau orang Kristen mengingatkan karena ada tendensi untuk menjatuhkan dia karena sudah jatuh, ditunjuk-tunjukkan jatuhnya. Atau karena balas dendam. Waduh, balas dendam artinya dia supaya diketahui banyak orang berbuat dosa, apalagi sudah mengaku gitu, berhak, kemudian diwartakan, saudara-saudara, sehingga orang itu malah menjadi malu. Maka dari itu di GKJ Dayu kan penanganan atau menyikapi hal seperti ini juga kemudian tidak diwartakan.
Memang dulu gereja-gereja mewartakan itu supaya apa? Supaya menjadi pelajaran yang lain, jangan melakukan itu. Tetapi boleh dikatakan kontraproduktif begitu ya, malah mempermalukan. Membawa seseorang kembali kepada Tuhan, meninggalkan dosanya, itu membawa dia kepada kasih Tuhan kembali. Kasih Tuhan ini yang kita nyatakan kepadanya. Oleh karena itu dalam ayat kita saudara-saudara, bahkan ketika dia kemudian oleh gereja, mungkin dalam hal ini oleh majelis disikapi, diingatkan lebih jauh, dia menolak juga dan tetap berbuat dosa, kita pun tidak berhak menghakimi dia. Oleh karena itu dalam bacaan kita ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Saudara-saudara, ini apa hubungannya dengan mengingatkan orang tadi? Dua atau tiga orang berkumpul, termasuk satu atau dua orang yang menemui orang yang jatuh dalam dosa tadi, sehingga tiga orang atau dua orang beserta orang yang berdosa tadi. Itu suatu persekutuan, sehingga kasih Tuhan harus dirasakan bersama. Jangan menganggap orang yang datang itu lebih baik, lebih diterima Tuhan daripada orang yang berbuat dosa tadi loh. Tuhan apa juga memandang orang yang berdosa dan tidak berdosa itu sama? Tidak sama. Orang yang berdosa juga memang orang yang berdosa itu yang harus bertobat. Tetapi di hadapan Tuhan, dua-duanya harus selalu mawas diri, bertobat, dan hidupnya jangan merasa lebih dari yang lain di hadapan Tuhan. Kita semua kan punya dosa. Oleh karena itu, persekutuan ini harus dijaga, termasuk ketika kita meminta kepada Allah di dalam Kristus. Dan ketika ada dua atau tiga orang berkumpul dalam nama Kristus, termasuk orang yang sedang berbuat dosa tadi, Kristus hadir di situ. Apa Kristus juga bersekutu dengan orang berdosa? Kita kan sudah mengenal Immanuel, Allah beserta kita. Kita siapa? Kita manusia berdosa. Allah yang suci itu berkenan bersekutu dengan orang yang berdosa juga, kalau orang itu menyerahkan hidupnya kepada Kristus dan dia disucikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, ketika orang itu tidak juga mau meninggalkan dosanya, dia tetap hidup di dalam dosanya, tidak mau bertobat, kita tidak berhak menghakimi. Tuhan Yesus menasihatkan ayat 17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat, dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai.
orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai itu adalah orang yang berhak hidup, orang yang juga melakukan aktivitasnya sesuai dengan pilihannya. Tidak serta-merta harus dikucilkan, dianggap dia tidak berhak hidup. Itu namanya menghakimi. Kasih Tuhan tidak akan menghakimi seperti itu. Dipandang saja bahwa dia tidak bertuhan, tidak mengenal Allah, dia pemungut cukai. Tapi bukan sebagai orang yang berhak menerima hukuman, yang harus tidak boleh didekati, yang harus tidak boleh terlihat, diasingkan, dikucilkan dan sebagainya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu pada saat ini kita dan saudara kita adalah persekutuan sebagai tubuh Kristus yang dilingkupi kasih Kristus sendiri. Biarlah kasih Kristus itu yang hidup di dalam persekutuan, di dalam jemaat, di dalam pribadi-pribadi anggota jemaat atau warga jemaat, semuanya. Oleh karena itu biarlah kasih itu kita nyatakan dalam keseharian kita sebagai ungkapan ibadah kita, sebagai kelanjutan ibadah atau kebaktian kita di dalam kehidupan kita sehari-hari yang menyatakan kasih Tuhan, baik bagi saudara-saudara kita yang tidak kita lihat berbuat dosa ataupun yang berbuat dosa. Karena kita semua orang berdosa yang sudah dijadikan anak-anak Allah di dalam Kristus karena kasih-Nya. Oleh karena itu, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita senantiasa mewujudkan persekutuan dalam kasih sebagai buah dari ibadah. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyegarkan iman kita dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anugerah Tuhan begitu besar, berkat-Nya selalu mengalir dalam hidup kita. Mari kita mempersembahkan persembahan kita saat ini sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, maupun persembahan lainnya. Persembahan dapat kita persembahkan dengan cara sebagaimana dimuat
dalam warta gereja maupun di dalam media yang lain. Dan sebagai nas dasar persembahan kita terambil dari surat Roma 12 ayat yang pertama, demikian firman-Nya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dan marilah kita mempersembahkan dengan menyanyikan nyanyian syukur kita dari Kidung Jemaat 393 bait pertama. Tuhan betapa banyaknya. Saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan atas kesempatan kebaktian saat ini, atas kesempatan kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Engkau mengingatkan kami agar kami senantiasa mengingat dan menghayati kasih-Mu juga ketika kami bersama dengan saudara kami yang berbuat dosa. Dalam sikap kami, dalam tindakan kami, biarlah dilingkupi kasih-Mu semata, sehingga kasih-Mu kami rasakan bersama dan kami hidup dalam kasih-Mu senantiasa. Bapa di sorga, saat ini kami juga bersatu hati untuk memohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang merasakan kelemahan raga karena sakit yang diderita, juga yang merasakan kelemahan raga karena lanjut usia atau berada di adioswo. Berkatilah mereka Tuhan untuk senantiasa dikaruniai kekuatan jiwa raga mereka, kekuatan iman dan pengharapan mereka, sehingga mereka senantiasa merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu melingkupi mereka dengan pertolongan-Mu bagi mereka, dan dengan pertolongan-Mu kami percaya kesehatannya semakin membaik. Bapa di sorga, kami secara khusus mohon berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang saat ini merasakan kelemahan raga karena sakit yang diakibatkan virus corona. Bapa di sorga, berkatilah mereka juga dengan kesabaran, dan biarlah Engkau memberikan berkat pemulihan kesehatan bagi mereka. Juga keluarga yang mendampingi mereka, berkatilah untuk tetap dikaruniai ketenangan, ketentraman, juga kekuatan dan kesehatan jiwa raga. Saudara-saudara kami yang melayani dalam pengobatan dan perawatan bagi saudara-saudara kami yang sakit itu, berkatilah mereka juga dengan kesabaran, hikmat dari-Mu, kekuatan jiwa raga juga.
Secara khusus bagi saudara-saudara kami yang berkarya melaksanakan tugas dalam penanganan COVID-19 ini, yang ada di garda depan sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai tenaga sukarela, sebagai penyedia sarana prasarana. Berkatilah Tuhan, agar mereka pun merasakan pimpinan-Mu, penyertaan dan berkat-Mu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah agar persoalan-persoalan yang ada di dalam negara kami, pada bangsa kami, boleh mendewasakan kami semua. Dan kami percaya dalam karya-Mu, bangsa kami menuju dalam suasana damai sejahtera. Berkatilah para pemimpin negara kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, juga para pejabat tinggi negara kami, juga para pemimpin di daerah-daerah, sampai kepada saudara-saudara kami yang melayani di tingkat RT. Berkatilah Tuhan, sertailah mereka, karunialah hikmat, agar apa yang dikerjakan membawa damai sejahtera bagi bangsa kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk saudara kami sebangsa yang saat ini juga merasakan penderitaan karena tertimpa musibah bencana alam yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Berkatilah mereka dengan kesabaran Tuhan. Karunialah ketenangan, biarlah tidak dikuasai oleh kepanikan, kekhawatiran. Dan berkatilah juga upaya-upaya untuk mengatasi segala sesuatunya, baik oleh aparat, pemerintah, relawan, bersama dengan seluruh warga negara, mendapatkan jalan terbaik untuk mengatasi semuanya itu. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk gereja-gereja-Mu yang saat ini mengadakan kebaktian secara daring atau online, maupun yang sudah berada di gedung gereja dalam kebaktian bersama. Berkatilah agar semua mendatangkan berkat bagi kami semua. Bapa di surga, kami juga mempersembahkan persembahan saat ini. Berkatilah benda-benda mati ini untuk menjadi karunia-karunia hidup, menjadi sarana pelayanan jemaat-Mu, khususnya di GKJ Dayu ini, untuk menyatakan kasih dan karya-Mu di dunia ini. Bapa di surga, kami serahkan doa ini kepadamu. Hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami, yang mengajar kami berdoa, dan perkenankanlah kami naikkan sebagai doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 264, bait yang pertama,
apalah arti ibadahmu? Saudara-saudara beserta anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melanjutkan kebaktian kita pada saat ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari dengan senantiasa menyatakan ibadah kita dengan mengungkapkan hati yang tulus dengan mengasihi sesama, sehingga karya Tuhan di dalam kasih-Nya nyata dalam kehidupan kita dan sesama kita. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dan anak-anak sekalian. Amin.